ini di malam-malam Lailatul Qadar, di malam 17 Ramadan, sebenarnya Allah untuk memperingati di Zulquran itu sebaiknya adalah muhasabah diri kita. Surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu hurufnya dari huruf alif sampai kasalamun hiya hatta ma'ilbat, jumlahnya 114 huruf. Mim ain sin qaf. Ini mana yang baca ya nasr. Warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sebelumnya mari kita istighfar dulu kepada Allah, karena kita berada di fase yang kedua, 10 hari yang kedua, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dari pagi sampai sore sampai saat ini tentunya banyak kekurangan, kehilangan kita. Ketika lagi jalan, ketika lagi di rumah, ketika lagi di mana-mana seharian, tentunya banyak kekurangan kehilangan. Mari kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alayya tawbatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wal dhunub. Astaghfirullah al-azim min kulli dhanbin 'azim la yaghfiru dhunuba illa Allah. Astaghfirullah al-azim li wa li walidayya wa li ashabil qulubi wa li bani alayya wa li mashayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah al-azim innahu kana ghaffara. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minan tamanni muhtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana Amin Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita semuanya bisa hadir untuk tadi dimulai dengan melaksanakan sholat isya, kemudian sholat tarawih dan witir, dan sekarang kita sesuai dengan niat dan rencana masjid ini, alhamdulillah bisa terlaksana acara peringatan nuzulul Quran. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semuanya menjadi bukti bahwa kita semuanya termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan salawat ini senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, sebagai motivasi buat kita pada hari ini, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan, maka pahala yang didapat oleh kita seperti dan sama dengan pahala para nabi. Yang jumlahnya nabi itu ada berapa? Yang wajib diketahui ada 25, dan totalnya semuanya sebagian kaum mengatakan 313 dan 314. Berarti yang sholawat tarawih pada malam ini mendapatkan pahala dari jumlah nabi itu. Amin ya rabbal. Tapi syaratnya kita harus ikhlas karena Allah. Bapak Ibu semuanya tadi masuk ke masjid niatnya udah dari sebulan yang lalu ini, kalau Pak Ustaz dulunya. Maka saya bisa nanti tanggal 6 Maret ada peringatan. Berarti Ustaz ini niatnya sudah terkabul oleh Allah dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah niat itikaf tadi belum? Hati-hati ya, kalau setiap masuk ke masjid, terutama di bulan Ramadan, kan lumayan waktunya. Dari jam Isya 7.20 kita masuk berjalan dari rumah, niatin kita mau ke masjid, begitu datang ke masjid, Assalamualaikum, langkahkan kaki kanan, doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian begitu datang ke masjid, kalau ada sudah ada teman atau sahabat kita, salami semuanya. Lalu berdiri sejenak baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kalimat syahadat itu harus sering dibaca. Khawatir ada ucapan kita dan ucapan kita murtad kita, maka syahadat harus selalu dibaca. Setelah syahadat, jangan lupa niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di hati aku niat berdiam diri di masjid karena Allah. Lumayan sekarang acara mau nuzul Quran, tadi kata panitia insyaallah Ustaz selesai jam 12 katanya. Kalau kali niat dari jam 8 lumayan berapa jam. Alhamdulillah. Kedua, Bapak Ibu semuanya kemarin sholat tarawih selesai jam berapa? Jam berapa? Jam 10.
Tadi di sini tarawih selesai jam 8.30 tepat sampai weekend. Berarti kalau kemarin selesai tarawih jam 8.20, berarti hari ini tingkat iman kita. Betul kan? Karena kebanyakan tiap tahun itu kaum kita senang saudara-saudara kita selalu kalau Ramadan itu mencari yang paling cepat tarawih. Betul kan? Oh, seharusnya kan kalau kata khotib dalam setiap sepekan sekali diingatkan saja, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjadi segala-galanya. Tapi setiap ketemu Ramadan, ini pengen tarawih itu yang cepat terus. Harusnya kalau tahun kemarin tarawih selesai jam 9, tahun ini itu harus jam 11 minimal. Harusnya. Tapi kalau nggak bisa tidak 2 jam minimal 10 menit lagi. Begitu harusnya baru tingkat imannya. Tapi kalau tahun kemarin selesai tarawih jam 9, sekarang jam 8 berarti kurang. Maka ada istilah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu siapa? Orang yang lebih baik hari ini daripada kemarin. Orang-orang yang beruntung. Tapi kalau Ramadan kemarin lebih jelek daripada Ramadan sekarang, ulaika humul khasir, orang-orang yang rugi. Ada juga Ramadan kemarin sama dengan Ramadan sekarang. Siapa ini? Orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Ulangi, kalau hari ini lebih baik daripada kemarin, itu berarti orang-orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, atau Ramadan ini sama dengan Ramadan kemarin, berarti orang-orang yang rugi. Tapi kalau Ramadan ini lebih jelek daripada Ramadan kemarin, berarti orang-orang yang rugi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan puasa kepada kita. Ini saya mau pertimbangan dulu ya, belum tujuh Qurannya, karena dikasih waktu panjang lumayan 25 menit. Lahan lakum takun, kita itu disuruh puasa oleh Allah supaya menjadi orang-orang yang takwa. Jadi berjalannya puasa ini akhir ujungnya mah supaya menjadi orang-orang yang takwa. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingin ke Jakarta lalu punya kendaraan, Jakarta itu taklaknya ya, lalu mau ke Jakarta itu kan perlu kendaraan. Nah, kendaraan biasanya memerlukan apa saja? Kalau mobil atau motor, memerlukan bahan bakar. Nah, di puasa juga ada bahan bakar yang digunakan oleh kita, ada 4 minimal bahan bakarnya, biar puasanya selamat, biar puasanya sampai. Yang pertama bahan bakarnya premium, tapi premium sekarang tidak ada ya, diganti. Bahan bakar yang pertama gunakan premium. Apa premium? Makan dan minum. Nah, kalau nggak makan dan minum bukan puasa. Gunakan tuh bahan bakar yang pertama premium. Kemudian bahan bakar yang kedua, termasuk bulan Ramadan itu, puasa Ramadan itu termasuk kategori pertalit. Pertalit kan banyak ya Pak. Apa itu pertalit? Ayo, perut terasa mengelilit. Kalau udah siang, atau udah keluar, kalau udah semua rumah udah pada masak, asapnya udah keluar kan? Ya kan? Asapnya udah keluar, begitu lewat tuh selalu ingat asin ya Allah. Perlu sampai melilit pertalit. Walaupun premium sama pertalit, premakan dan perlu terasa dingin, tapi jangan melupakan biar sampai ke Jakarta, biar sampai ke Tawaf kita, sholat gunakan. Apa sholat? Sholatnya lancar. Ini mau puasa, sholat kagak jadi. Sholat yang paling utama, hati-hati gunakan sholatnya lancar. Bahkan kalau tahun kemarin gak sempat berjamaah, usahakan Ramadan tahun ini harus berjamaah tiap waktu.
Makanya Bapak Ibu semuanya, kemarin ketika di awal Ramadan punya motonya enggak? Begitu masuk Ramadan tahun ini. Harusnya kita punya motonya biar ibadahnya giat, biar semangat ibadahnya semua dilakukan di bulan Ramadan. Motonya begini, jangan-jangan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir bagi aku. Betul kan? Kita belum tentu Ramadan yang akan datang bisa ketemu, maka ketika ketemu dengan bulan Ramadan, jangan disia-siakan. Harus punya motonya. Jangan-jangan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir bagi. Nah, setelah menggunakan premium, pertalite, solar yang terakhir, apalagi disebut terakhir begini, gunakan pertamax. Apa itu pertamax? Apa pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Makanya tadi di awal pengajian saya akan bersifat dulu. Mohon ampun kepada Allah. Di 10 hari terakhir itu banyak ampunan kepada Allah. Banyak mohon kepada Allah. Maka dianjurkan di 10 hari itu berbanyak. Apalagi di malam-malam Lailatul Qadar, di malam 17 Ramadan. Sebenarnya Allah untuk memperingati 7 bulan itu sebaiknya adalah muhasabah diri kita itu. Itikaf di masjid. Jadi itikaf itu bukan saja dari 10 hari terakhir. Dari mulai malam ini itikaf di masjid itu. Pas tepat waktunya Al-Quran. Allahumma inni as'aluka, ayo doanya, yang Allahumma inna na'akumun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu harus sering dibaca nih sekarang nih. Kemudian jangan lupa nih, mulai akhir-akhir Ramadan perbanyak bacanya doanya. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Bagaimana namanya? Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadri. Supaya disampaikan kepada Lailatul Qadar. Bapak Ibu ketahui, puasa tahun ini itu ada perbedaan kan? Ada yang puasa dimulai dari hari Rabu, ada yang puasa dari hari Kamis. Kalau kita lihat di dalam kitab 3, Syekh Imam Abdul Hasan ini selalu menjalankan petuahnya Syekh Imam Ghazali. Di dalam kitabnya, kalau puasanya dimulai dari hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya tepatnya malam ke-29. Kemudian kalau yang puasanya dimulai dari hari Kamis, maka kata Abdul Hasan, ini murid pertamanya Syekh Imam Ghazali, terjadinya malam Lailatul Qadar tanggal 25 Ramadan. Tapi sekarang kita lihat, saya hitung-hitung, menurut perhitungan yang hari Rabu, Lailatul malam terakhirnya 21 itu tanggal 9 Maret. Kalau yang hari Kamis mulai yang puasa, malam 21-nya itu tanggal 10 Maret. Berarti ganjilnya di yang hari Rabu mulai puasa, genapnya di hari Kamis yang mulai puasa. Ganjilnya di hari Kamis yang puasa, genapnya di hari Rabu yang mulai puasa. Artinya 10 hari terakhir ini harus betul-betul. Paham nggak? Sekali lagi, coba dihitung, dilihat dalam kalender. Orang yang mulai puasanya hari Rabu itu mulai perhitungan ganjilnya malam 21 itu tanggal 9 Maret. Yang hari Kamis Lailatul malam ganjilnya tanggal 21 itu tanggal 10 Maret. Nah 10 Maret genapnya yang hari Rabu. Masya Allah. Makanya dari sekarang doanya bagaimana? Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Ayo coba mulai. Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Kalau kemarin di bulan Rajab, di bulan Syaban itu begini, Allahumma ballighna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah sekarang Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar.
Jamaah yang dimata Allah Subhanahu wa taala 5 menit lagi. Karena tentang nuzulul Quran. Saya yakin semuanya tentang peristiwa kehidupan kepada tahu. Apalagi yang sudah umur 20 tahun ke atas 40 tahun beberapa kali diikuti nuzulul Quran. Maka sekarang saya sudah membuat catatan. Pengen ngecek, koreksi semuanya di jamaah yang ada di sini. Kalau benar-benar cinta kepada Al-Quran, apakah sudah tahu nggak? Ada 35 pertanyaan, mohon dijawab semuanya. Siap? Nih, memperingati terima Quran, nuzul Quran, saya akan membawakan 35 pertanyaan. Mau ngecek koreksi sampai di mana pengetahuan itu tentang Al-Quran? Isinya Al-Quran, Al-Quran itu apa? Yang pertama pertanyaannya, jawab yang tahu. Apa itu Al-Quran? Apa Al-Quran itu? Bahasa Cina aja, bukan bahasa Arabnya. Apa itu Al-Quran? Ayo semuanya. Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril menjadi ibadah. Yang apabila dibaca menjadi ibadah. Apa itu Al-Quran, Pak? Kalamullah yang diturunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang apabila dibaca menjadi ibadah. Ini turunnya itu Pak di Ramadan pertama waktu itu nanti sekaligus dari atas itu sampai ke langit bumi itu sekaligus 30 juz. Tapi dari situ turun kepada Nabi bertahap sampai 23 tahun. Buat 13 tahun di Mekah, 12 tahun di 10 tahun di Madinah. Maka lamanya turun dan berarti 23 tahun secara berangsur-angsur disesuaikan dengan kebutuhannya dan manfaatnya Nabi Muhammad kita. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua, setelah tahu Al-Quran itu, karena jumlahnya berapa surat Al-Quran jumlahnya? 114. Bapak, ternyata ya surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu hurufnya dari huruf alif sampai aksara dia hatta al-ma'ilwan jumlahnya 114 huruf. Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda kita 114 surat. Coba cek di juz pertama berapa surat? Berapa? 2 surat apa? Fatihah sama Al-Baqarah. Juz 2 berapa surat? Juz 2 berapa surat? Satu surat. Juz 3 berapa surat? Juz 4 berapa surat? Juz 30 berapa surat? Ini jarang diperhatikan. Juz 30 berapa surat? Jumlahnya kan 114. Juz 30 itu paling banyak. Ada yang satu juz itu hanya 2 ya. Juz 2 sama juz 5. Juz 5 surat An-Nisa. Juz 2 surat Al-Baqarah. Ini pengetahuan ini jangan diperhatikan, padahal kita manusia itu wajib harus tahu. Berapa juz 30? 37 surat. Dari An-Naba sampai An-Nas. Nah sekarang kulhu yang sering dibaca dalam kita sholat, baik sunnah atau wajib, itu kulhu semua. Coba saya tanya, kulhu ada di antara surat apa dan surat apa? Surah Al-Lahab sama Al-Falaq. Al-Falaq berada di antara surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq berada di sebelah mana? Kalau buka Quran kan ada sebelah mana? Sebelah kiri. Al-Fatihah ada sebelah mana? Kanan. Harus tahu begitu. Yasin yang keberapa? Ada di antara surat apa dan surat apa? Itu Yasin sering dibaca tiap tahlilan. Tapi posisinya, kedudukannya belum tahu kita. Pertanyaan ketiga. Tadi suratnya ada 114 surat. Ada berapa juz semuanya? 30 juz.
dalam satu juz berapa halaman? Dalam satu juz berapa halaman? Berapa halaman? 20 halaman. Berapa lembar? 10 lembar. 10 lembar kalau dibagi 5 berarti berapa? 2. Kalau duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar, satu hari 1 juz. Saya bertanya, sampai hari ini hari ke-16, 17 sudah berapa juz antum baca semuanya? Udah hafal belum? Hah? Balik lagi ke TK. Tadi 30 juz nih, yang 1 juz itu 10 lembar. Kalau kita bagi 5 waktu sholat Ramadan itu banyak waktunya. Beda kalau di bulan yang lain, duhur juga sholatnya kadang-kadang kami kasar tuh, karena itu udah ditunggu sama sate. Tapi kalau puasa nggak suka makan kan, berarti habis duhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, selesai 1 hari 1 juz, sebulan Ramadan bisa hatam. Nah harusnya memperingati 70 itu, kalau dulu saya di tempat yang lain, saya kelompokin. Ini juz 1, ini juz 2, ini juz 3, ini juz 4. Baca semua. Ada 5 orang bagi 2 lembar. Pokoknya begitu di malam 70-an, satu kelompok 5 orang hatam 30 juz. Harusnya begitu, tapi nggak apa-apa. Kemudian nanti 30 juz. Sekarang berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? 6.326. Apa? Sebagian ulama yang mengatakan 6.666 ayat ya. Tapi setelah dicek saya berkali-kali menghitung apa yang disampaikan oleh Bapak. 6.236 ayat. Surat apa yang terpanjang? Al-Baqarah. Berapa ayat? 200. Di situ ayat yang berapa yang terpanjangnya? Berapa? 208. Kan Al-Baqarah itu surat yang terpanjang dan ada ayat yang terpanjang. Ayat berapa? 282. Itu tentang ekonomi perdagangan di sini. Kan malam-malam banyak yang nggak tahu. Udah 40 tahun ujul Quran terus-terusan peringati, tapi masalah Quran nggak tahu. Ya kan? Yasin berapa ayat? 83. Tadi yang dibaca Imam surat apa? Ar-Rahman. Ikhlas enggak? Ikhlas. Maka dia begini, oh ya Allah, banyak maaf ini. Berapa ayat Ar-Rahman? 8. Berada di juz berapa? Juz ke Juz 27. Halaman berapa? Surah Ar-Rahman. Oh ditanya Al-Fatihah, pasti tahu Al-Fatihah halaman berapa? 1. Ar-Rahman halaman berapa? 531. Al-Waqiah setelahnya halaman berapa? 534. Berarti Ar-Rahman dari ayat 531 sampai 534 berada di juz 27. Harus tahu begitu. Juznya, ayatnya, suratnya. Sekarang saya tanya lagi, nanti ini dikirim ke mau saja nanti disebarin. Ya, berapa jumlah kata Al-Quran? Dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berapa kata? Betul. Sekarang ini yang banyak kata dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kata? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kata? 4. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa kata? Sehari semalam Fatihah dibaca 17 kali dalam yang wajib doa. Dan dalam yang wajib doa kan, yang sholat wajib
Banyak saudara-saudara kita belum tahu Al-Fatihah berapa kata semuanya. Ya kan? Fatihah tiap hari dibaca berapa hurufnya Al-Fatihah? Dari bismi sampai waladhdallin. Berapa? Kemudian hukum-hukum bacaannya di dalam surah Al-Fatihah itu apa saja? Mengapa harus tahu? Supaya bacaannya ketika sholat kita benar kalau tahu hukumnya mah. Betul kan? Harus tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, jangan bismillah. Kalau bismillah itu berarti ada hukumnya. Makanya sinnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya di sini, menjadi haknya di sini. Rahmanirrahim. Alhamdu. Al-Qamariyah idhar sakawi. Alhamdu, jangan alhamdulillah. Sama. Terus kita ini udah lewat 25 menit. Ada 77.437 kata. Sekarang hurufnya dari 28 huruf alif ba sampai ia dirangkum menjadi satu Al-Quran. Berapa hurufnya semuanya? Minal jinnati wan nas. Orang nggak pernah bilang, nggak pernah hitung Fatihah juga. Betul nggak? Saya tanya, ada yang pernah hitung nggak surat Al-Fatihah berapa huruf? Belum ya? Makanya nanti ada 7 T. Pak Ustaz, di sini harus didirikan 7 T. 7 triliun. Tapi T-nya bukan triliun. T yang terakhir, taklim. Belajar ilmu Al-Quran. Yang pertama 7 T itu tafsir, tahmid, kemudian tafsir, tadabbur, tatbiq, kemudian taklim. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Berapa jumlah ayat sajdah dalam Al-Quran? 15. Ada? 15. Sudah tahu di dalam surat apa saja? Alaq. Di juz 30 saja yang mudah. Ada berapa? Ada 2. Satu dalam surah Al-Alaq, yang kedua dalam surah Al-Insyirah. Wasjud waqtarib. Yang paling bagusnya sujud tilawah. Tapi kalau misalkan kita lagi nggak sujud tilawah, lagi banyak orang cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dalam Al-Quran, berapa nabi yang tertulis di dalam Al-Quran? 25. Ada 25. Kemudian berapa surat yang diturunkan di kota Makkah? Dari yang 114. Berapa surat? Ya Ustaz, bagaimana orang tua akan belajar begini? Tapi umat muslim wajib tahu. Di Mekah selama 13 tahun 86 surat. Kemudian di Madinah 10 tahun turunnya berapa? Ayo, 114 kurangi 86. 28 surat. Sudah tahu suratnya apa saja? Sudah tahu belum? Ciri-cirinya surah Makkiyah adalah ayatnya pendek-pendek. Itu aja. Cirinya surah Al-Madaniyah ayatnya panjang-panjang. Kemudian berapa jumlah surah yang dimulai dengan huruf dalam Al-Quran? Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Shad Hamim Ain Sin Qaf. Ini mana yang baca? Ya Shad. Doa. Belum saya pernah kejadian ketika lagi ngetes kita namanya insinyur SPD dites di depan saya, pasti tadi surat begitu kan?
Nih ada Al-Quran yang ada kalimat-kalimat itu yang awal dengan itu dan hanya Allah yang tahu akan artinya. Ada berapa? Ada berapa? Saya kasih tahu sekarang, mudah-mudahan ada hikmahnya pada peringatan 7 ini. Ada 29 surat. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah. Surah ini ada Nun. Surat apa? Al-Qalam. Shad. Surat apa? Shad. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa? Toha. Tapi kalau satu itu tadi nggak bisa Minan, itu nggak boleh. Mitoha. Kemudian kalau surah Makkiyah diturunkan itu sebelum Nabi hijrah. Kalau surah Madaniyah diturunkan setelah Nabi hijrah. Selanjutnya, terakhir, siapakah satu-satunya wanita yang tercantum di dalam Al-Quran? Siti Maria. Bapak Ibu semuanya, bersyukur kepada Allah. Al-Quran yang kita baca sekarang ini itu sudah ada titiknya, sudah ada harokatnya, sudah ada sakalnya. Kalau kita tahu, setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar Siddiq itu memimpin dari 10 para sahabat Nabi. Salah satu Zaid bin Sabit menulis Al-Quran di satu bukan, di satu Quran kan. Tapi apa? Yang ditulis oleh Abu Bakar dan teman-temannya itu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Disebar ke Basra, ke Pakistan, ke Madinah, sebar ke Kufa, ke Madinah, ke Mekah semuanya. Nah, ketika masa Utsman bin Affan dan karena banyak terjadi perbedaan bacaannya, apa yang terjadi? Pada masa Utsman bin Affan dikumpulkan, diambil lagi Quran semuanya dan dijadikan satu mushaf yang asli. Tapi tetap ketika Utsman juga pertamanya tidak ada titik, tidak ada awal, tidak ada harokat. Baru di tahun 59 yang pertama mengadakan titik Al-Imam Abu Aswad. Baru minta restu kepada Utsman bin Affan, Utsman, biar ini tidak salah bacaannya, biar gampang bacanya, bagaimana kalau titiknya diadain? Makanya diadakan tuh titik ba di mana, titik jim di mana, titik ta bagaimana. Itu Abu Aswad Al-Dauli, penciptanya, yang mengusulkan Al-Quran harus pakai titik. Sudah ada titik tapi belum ada harokat. Makanya kembali lagi ada satu sahabat Nabi, Al-Imam Khalil yang memberikan sakal fathah, kasroh, dhamma. Saya bertanya sama ibu semuanya dan bapak, ada berapa harokat bacaan dalam Al-Quran? Ada berapa harokat bacaan dalam Al-Quran? Itu 1 fathah, 2 kasroh, 3 dhamma, 4 fathah, 5 kasroh tae, 6 dhamma tae, 7 sukun, 8 syiddah atau tasydid. Itu ada 8. Ada 8 tanda harokat bacaan. Kemudian yang saya tanya, ada berapa tanda waqaf di dalam Al-Quran Mushaf Utsmani? Ada berapa? Ada apa? Banyak. Ada berapa? Ada 13. Kau harus tahu. Kalau ada tanda qol, artinya apa? Al-waqtul ula, lebih baik berhenti. Kalau ada sholat kecil, itu al-waslul ula, lebih baik nyambung. La artinya tidak boleh berhenti. Zin artinya apa? Jin artinya tidak boleh, karena ada jin kecil. Artinya apa? Boleh berhenti, boleh tidak. Ada tanda mim kecil, artinya apa itu? Lazim, wajib berhenti. Ada tanda titik 32,
Di sini satu, di sini satu. Jadi kalau kita gula roiba di rohnya berarti tinggal berarti. Itu jadi artinya apa? Mu'anakoh. Artinya mu'anakoh itu salah satu harus berhenti, tapi yang paling sahih berhenti pada titik tiga yang kedua. Itu harus tahu. Harus tahu. Tanda-tanda waktunya bagaimana, tanda syaratnya bagaimana. Insya Allah nanti lain kali bisa belajar semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang tadi tidak kelihatan kemanfaatnya untuk bergeser ke rumah lapangan. Yang tadi yang 25 menit saya tidak lebih dari 20 menit. Tapi mudah-mudahan pantangan ada di masjid ini nanti ada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Yakin ya? Yakin. Yakin. Insya Allah. Haramkan Al-Quran, berbanyak ibadah kepada Allah yang gunanya biar bisa dimudahkan ibadah kepada Allah. Allahumma faksain wa usahain wa bisain bikuli niyatin sholihin. Itu doanya ya. Allahumma faksain, diusahakan, bisain, bisa baca Quran tiap hari 1 jam. Kalau 5 lembar ya sehari 2 bulan selesai. Kalau kemarin hanya berapa kali? 2 kali. Sekarang harus 4 kali. Insya Allah. Yuk kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan puasa kita selama ini 16 hari sudah kita laksanakan, sudah tidak tunaikan karena hanya Allah yang menilai puasa kita. Untuk itu mohon kepada Allah mudah-mudahan diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh amal ibadah selama ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia tak luput dari kekurangan, kekhilafan, kesalahan. Kita harus saling memaafkan di antara kita dan sudah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima segala amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni semua kekurangan kita pada semuanya. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna